Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai materi teknik DNA rekombinan. Apa itu teknik DNA rekombinan? Teknik DNA rekombinan adalah rekayasa genetika untuk menghasilkan sifat baru dengan cara merekombinasikan gen tertentu dengan DNA genom organisme target. Objek DNA rekombinan mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan, hingga tumbuh-tumbuhan. Teknik DNA rekombinan bertujuan untuk merekombinasi gen dalam tabung reaksi. Teknik DNA rekombinan ini meliputi isolasi DNA, teknik memotong DNA, teknik menggabungkan DNA, dan teknik memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Untuk selanjutnya yaitu tahapan dasar teknik DNA rekombinan. Yang pertama, isolasi DNA. Tahapan isolasi DNA bertujuan untuk mendapatkan molekul DNA murni dari suatu organisme dengan memisahkan DNA kromosom atau DNA genom dari komponen sel lain. Dalam teknik DNA rekombinan, yang diisolasi adalah isolasi DNA sel inang dan isolasi DNA plasmid. Untuk pembahasan lebih dalam mengenai teknik isolasi DNA akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang kedua, amplifikasi atau VCR. Teknik amplifikasi atau VCR, polymerase chain reaction, yaitu teknik perbanyakan fragmen DNA secara in vitro pada daerah spesifik. Proses PCR dilakukan pada gen target yang akan disisipkan. Yang ketiga, pemotongan DNA dengan enzim restriksi. Molekul plasmid yang digunakan sebagai vektor harus dipotong untuk membuka DNA lingkaran, sehingga molekul DNA asing bisa disisipkan. Enzim restriksi merupakan suatu endonuklease yang mengenal urutan spesifik pada molekul DNA dan memotong pada urutan yang spesifik tersebut. Yang keempat, penyambungan DNA dengan enzim ligase. Apabila ada dua molekul DNA yang mempunyai ujung rantai tunggal yang komplementer, maka kedua ujung DNA tersebut dapat berpasangan. Kemudian enzim ligase dapat membentuk ikatan fosfodiester antara kedua molekul DNA tersebut. Untuk tahapan yang kelima yaitu transformasi ke sel bakteri. Untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri, sel tersebut harus diberi perlakuan agar menjadi sel yang kompeten, yaitu sel yang mampu menerima DNA dari luar. Transformasi atau pengambilan DNA oleh sel bakteri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, heat shock atau kejutan panas, di mana campuran sel dan DNA plasmid rekombinan didinginkan dalam waktu yang lama, kemudian dipanaskan dengan segera pada suhu 42 derajat Celcius. Untuk yang kedua itu elektroporasi atau kejutan listrik, menggunakan suatu alat yang dialiri arus listrik yang terkontrol voltase dan waktunya. Untuk tahapan yang keenam yaitu seleksi klon rekombinan. Sel inang yang telah ditransformasi kemudian ditumbuhkan pada media padat yang sesuai pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah inkubasi semalaman, maka kita akan mendapatkan koloni-koloni bakteri yang tumbuh di media padat tersebut. Seleksi klon perlu dilakukan untuk mendapatkan klon yang mengandung gen target. Cara seleksi klon rekombinan ada dua macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan sifat resisten terhadap antibiotik. Pada seleksi ini, plasmid yang digunakan mempunyai dua agen resisten terhadap antibiotik. Yang kedua, seleksi biru putih atau blue wedge screening, yaitu metode untuk memisahkan sel yang mengandung plasmid rekombinan dengan sel yang mengandung plasmid tanpa insert. Untuk selanjutnya, mengenai teknik isolasi DNA. Teknik isolasi DNA adalah sebuah proses di mana molekul DNA dipisahkan dari protein, membran, dan materi sel lainnya dari sel itu sendiri, yang bertujuan untuk mendapatkan molekul DNA murni dari suatu organisme. Untuk tahapan teknik isolasi DNA yang pertama, preparasi sampel. Persiapan sampel yang hendak kita isolasi DNA-nya. Sampelnya dapat dari mikroorganisme, hewan, tumbuhan, ataupun manusia.
Sampel yang kita gunakan adalah sel yang memiliki kromosom. Lalu yang kedua itu lisis dan ekstrasi. Lisis adalah bagaimana kita menghancurkan sel sehingga materi di dalam sel keluar atau terekstrak. Sel ini dikelilingi oleh membran sel yang terdiri dari beberapa komponen seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Sehingga untuk dapat mengambil DNA di dalam sel, maka membran sel harus dihancurkan terlebih dahulu. Teknik pelisisan sel yang pertama itu secara mekanik, melalui gaya atau tekanan yang diberikan pada sel dengan cara penggurusan atau dengan alat ultrasonifikasi. Dan yang kedua itu menggunakan suhu atau bridging thawing. Sel dibekukan sekitar minus 80 derajat Celcius, lalu dihangatkan sekitar 30 derajat Celcius. Yang ketiga itu secara kimia, misalnya menggunakan fenol, liquid nitrogen, atau kloroform. Untuk tahapan yang ketiga yaitu presipitasi, yaitu tahapan pengendapan DNA. Larutan yang sering digunakan yaitu isopropanol, etanol absolut, dan sodium asetat. DNA yang sudah terendapkan terlihat seperti benang-benang putih. Tahapan yang keempat yaitu washing. Washing merupakan tahapan pencucian DNA yang dimaksudkan untuk mendapatkan DNA dengan kemurnian tinggi. Washing menggunakan larutan etanol 70%. Lalu yang tahapan yang kelima itu elution. Elution merupakan tahapan terakhir pada isolasi DNA. Prosesnya menggunakan elution buffer dan dibantu dengan proses sentrifugasi sehingga DNA dapat dipindahkan pada tabung yang steril. DNA hasil isolasi ini kemudian dapat disimpan pada minus 20 derajat Celcius untuk digunakan analisis lebih lanjut pada proses PCR. Untuk selanjutnya yaitu isolasi mRNA. Isolasi RNA messenger atau mRNA adalah salah satu teknik dasar biologi molekuler yang digunakan untuk mengetahui ekspresi suatu gen baik pada hewan maupun tumbuhan. RNA messenger atau hasil transkripsi DNA dengan tujuan untuk ditranslasi menjadi protein. Prinsip isolasi mRNA tidak jauh beda dengan isolasi DNA, yaitu ekstraksi mRNA, pemurnian mRNA, dan presipitasi mRNA. Bedanya pada isolasi mRNA menggunakan butiran oligo DT yang nantinya akan ditarik oleh magnet sehingga butiran oligo DT ini yang berikatan dengan mRNA yang mempunyai struktur ujung poli A, sehingga dengan mudah kita bisa menghilangkan supernatanya yang berisi senyawa pengganggu atau yang tidak diinginkan. Nah, setelah isolasi mRNA dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi mRNA yang telah diisolasi menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 260 lambda. Kemudian mensintesis kopi DNA atau cDNA menggunakan reverse transcriptase PCR atau RT-PCR. Untuk materi selanjutnya yaitu pembuatan cDNA. Untuk proses pembuatan cDNA yang pertama, jaringan diekstraksi mRNA-nya. Kemudian dilakukan proses reverse transkripsi dengan bantuan enzim reverse transcriptase serta DNTV, sehingga terbentuk single-stranded atau untayan tunggal DNA. Kita juga mensintesis untayan pasangannya dengan bantuan DNA polimerase serta DNTV. Lalu RNA yang tadinya menjadi template perlu dihilangkan dengan bantuan enzim RNase atau larutan alkali. Setelah kita mendapatkan double-stranded cDNA, cDNA ini merupakan komplementer dari DNA atau merupakan urutan DNA yang diperoleh dari proses reverse transkripsi. Kemudian dimasukkan ke dalam vektor plasmid dan ditransformasikan ke bakteri dengan plasmid rekombinan dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan gen sintetik. Nah, untuk pembuatan gen sintetik ini adalah pembuatan gen secara sintetik dengan urutan basa nitrogen tertentu berdasarkan urutan asam amino dalam protein yang dihasilkan. Untuk langkah pertamanya,
Contohnya yaitu sintetis hormon insulin, mensintesis rantai DNA yang membawa sekuen nukleotida spesifik yang sesuai karakteristik rantai polipeptida A dan B dari insulin. Urutan DNA yang diperlukan dapat ditentukan karena komposisi asam amino dari kedua rantai telah dipetakan. 63 nukleotida yang diperlukan untuk mensintesis rantai A dan 90 untuk rantai B, ditambah kodon pada akhir setiap rantai yang menandakan pengakhiran sintesis protein. Lalu, antikodon menggabungkan asam amino metionin, kemudian ditempatkan di setiap awal rantai yang memungkinkan pemindahan protein insulin dari asam amino sel bakteri itu. Gen sintetik rantai A dan B kemudian secara terpisah dimasukkan ke dalam gen untuk enzim bakteri B-galaktosidase yang dibawa dalam plasmid vektor tersebut. Pada tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa kodon gen sintetik kompatibel dengan B-galaktosidase. Plasmid rekombinan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel E. coli. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fahman, NPM 1821540555, akan mempresentasikan mengenai amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Karimulis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau siklus, dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda. Lalu komponen pada teknik PCR ini ada 6. Yang pertama ialah template DNA, kemudian primer oligonukleotida, yang ketiga ada DNTPS atau deoksinukleotid trifosfat, lalu ada buffer PCR, magnesium klorida, dan juga enzim polimerase DNA. Yang pertama ialah template DNA berfungsi sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Template DNA ini dapat berupa DNA kromosom, DNA plasmid, ataupun fragmen DNA apapun, asal di dalam DNA template tersebut mengandung fragmen DNA target yang dituju. Penyiapan DNA template untuk proses PCR dapat digunakan dengan menggunakan metode lysis sel ataupun dengan cara melakukan isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid. Pembuatan DNA template dengan menggunakan metode lysis dapat digunakan secara umum, dan metode ini merupakan cara yang cepat dan sederhana untuk pendedahan DNA kromosom ataupun DNA plasmid. Prinsipnya ialah perusakan dinding sel tanpa harus merusak DNA yang diinginkan. Oleh karena itu, perusakan dinding sel umumnya dilakukan dengan cara memecahkan dinding sel menggunakan buffer lysis. Metode isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid memerlukan tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyiapan DNA yang menggunakan metode lysis. Prinsip isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid adalah pemecahan dinding sel yang diikuti dengan pemisahan DNA kromosom atau DNA plasmid dari komponen-komponen lain. Dengan demikian akan diperoleh kualitas DNA yang lebih baik dan murni. Kemudian yang kedua adalah primer oligonukleotida yang berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi sekaligus menyediakan gugus hidroksi pada ujung 3 aksen yang diperlukan untuk proses ekstensi DNA. Dalam melakukan perancangannya, primer oligonukleotida ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ialah panjang primer oligonukleotida berkisar antara 18 sampai 30 basa. Yang kedua ialah komposisi dari primer tersebut, di mana rentetan nukleotida yang sama itu perlu dihindari. Kemudian ialah melting temperatur yang harus berkisar antara 50 sampai 65 derajat Celcius. Dan yang keempat ialah interaksi primer seperti self homologi dan cross homologi yang harus dihindari. Yang ketiga yaitu DNTPS atau deoksinukleotid trifosfat, ialah suatu campuran yang terdiri dari DATP atau deoksiadenosin trifosfat, DTTP atau deoksitimidin trifosfat,
DCTP atau deoksisitidin trifosfat dan DGTP atau deoksiguanosin trifosfat. Dalam proses PCR, DNTPS bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. Kemudian buffer PCR dan magnesium klorida. Seperti yang kita tahu bahwa reaksi PCR ini hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Karenanya untuk melakukan proses PCR ini diperlukan buffer PCR yang fungsinya adalah untuk menjamin pH medium. Selain buffer PCR juga diperlukan adanya ion magnesium. Ion ini berasal dari magnesium klorida yang bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi untuk menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Yang terakhir adalah enzim polimerase DNA yang berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada tahap PCR, enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik. Oleh karena itu, enzim ini bersifat termostabil sampai temperatur 95 derajat Celcius. Aktivitas polimerase DNA bergantung dari jenis dan dari mana bakteri tersebut diisolasi. Seperti contohnya adalah enzim PFU polimerase yang diisolasi dari bakteri Pirococcus furiosus dan juga ada enzim TAC polimerase yang diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus. Selanjutnya ialah tahapan pada teknik PCR. Ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ialah denaturasi, yang kedua adalah annealing, dan yang ketiga adalah elongasi atau ekstensi. Tahap peleburan atau denaturasi. Pada tahap ini DNA target yang menjadi DNA cetakan dipanaskan pada suhu 95-96 derajat Celcius. Pada suhu ini ikatan hidrogen dari DNA akan putus sehingga rantai ganda DNA terpisah menjadi rantai tunggal. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Yang kedua adalah tahap penempelan atau annealing. Pada tahap ini primer yang mengandung nukleotida komplementer menempel pada bagian DNA template yang urutan basanya komplementer. Ini dilakukan pada suhu 60-65 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak tepat akan menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau oligonukleotida yang menempel di sembarang tempat. Tahap ini berlangsung sekitar 1-2 menit. Yang ketiga adalah tahap pemanjangan atau elongasi. Suhu yang diperlukan untuk proses ini tergantung pada jenis DNA polimerasenya. Dengan TAC polimerase, proses ini biasanya dilakukan pada suhu sekitar 76 derajat Celcius. Pada tahap ini biasanya berlangsung selama 1 menit. Kemudian optimasi teknik PCR ada 5. Yang pertama ialah jenis DNA polimerase, yang kedua adalah konsentrasi DNTPS, magnesium klorida dan polimerase DNA, yang ketiga ialah suhu, kemudian yang keempat adalah buffer PCR, dan yang terakhir adalah waktu. Jenis DNA polimerase tergantung pada panjang DNA target yang diamplifikasi. Kemudian konsentrasi DNTPS ini ditentukan oleh panjang target DNA yang diamplifikasi. Umumnya konsentrasi lalu untuk magnesium klorida konsentrasi optimalnya berkisar antara 1 sampai 1,5. Sementara polimerase DNA yang digunakan tergantung pada panjang fragmen DNA yang akan diamplifikasi. Untuk suhu sendiri jadi sudah sempat disinggung untuk proses denaturasi atau untuk tahap denaturasi berkisar antara 93 sampai 95 derajat Celcius. Untuk proses annealing berkisar antara 35 sampai 65 derajat Celcius, dan untuk proses ekstensi berlangsung antara sekitar 72 sampai 76 derajat Celcius. Yang keempat adalah buffer PCR. Penggunaan buffer PCR ini disesuaikan dengan DNA yang akan diamplifikasi. Untuk buffer PCR ini digolongkan menjadi 2 larutan. Yang pertama adalah low salt buffer dengan pH 8,75
dan ada high salt buffer dengan pH 9,2. Kemudian waktu untuk denaturasi berlangsung sekitar 5 menit, untuk annealing berlangsung sekitar 1-2 menit, dan untuk ekstensi berlangsung sekitar 1 menit. Dan berikut adalah resume atau ringkasan pada teknik PCR. Dan setelah ini akan ada video penjelasan yang akan memudahkan kita untuk lebih memahami teknik PCR ini. Selanjutnya adalah pemotongan DNA. Pemotongan DNA ini dapat dilakukan dengan enzim restriksi atau enzim endonuklease restriksi. Enzim restriksi adalah gunting canggih yang digunakan oleh ahli biologi molekuler untuk memanipulasi DNA. Enzim ini pertama kali ditemukan oleh Werner Arber dan Hamilton Smith pada tahun 1960. Werner Arber mengusulkan bahwa pertumbuhan fag terbatas terjadi karena beberapa bakteri mengandung enzim yang dapat memotong DNA virus menjadi potongan-potongan kecil, sehingga hal ini dapat mencegah replikasi virus. Karena kemampuan ini,
Enzim ini disebut dengan enzim restriksi. Enzim restriksi adalah protein yang diproduksi oleh bakteri untuk menghentikan invasi oleh DNA asing. Enzim restriksi memotong DNA dengan memotong ikatan fosfodiester dalam tulang atau dalam tulang punggung gula fosfat yang bergabung dengan nukleotida yang berdekatan dengan dalam untai DNA. Enzim restriksi mempunyai sifat dapat berikatan, mengenal, dan memotong DNA pada sekuens tertentu yang disebut dengan recognition sequence atau recognition site. Sekuens ini panjangnya 4-6 basa. Lalu enzim restriksi ini contohnya adalah enzim E. coli yang dihasilkan dari bakteri Escherichia coli. Enzim restriksi E. coli ini hanya dapat memotong DNA pada bagian yang urutan basanya 5 aksen guanin, adenin, adenin, timin, timin, sitosin, dan 3 aksen sitosin, timin, timin, adenin, adenin, guanin. E. coli akan memotong pada bagian situs antara guanin dan adenin. Pada gambar A merupakan contoh pemotongan enzim restriksi pemotongan untaian DNA oleh enzim restriksi E. coli. Sementara itu ada juga beberapa nukleotida dalam DNA yang mengandung gugus metil sehingga enzim restriksi E. coli ini tidak dapat berfungsi atau tidak dapat memotong untaian DNA ini. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh enzim restriksi dan sekuens pengenalnya. Kita lihat seperti contohnya adalah enzim restriksi E. coli yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian terdapat beberapa tipe pada enzim restriksi ini, diantaranya ialah tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Adapun enzim restriksi yang sering digunakan adalah enzim restriksi dengan tipe 2. Lalu pola pemotongan DNA genom menghasilkan potongan DNA dengan ujung DNA kohesif atau ujung runcing atau sticky end, dan ada juga yang menghasilkan potongan DNA dengan ujung tumpul atau blunt end. Hasil potongan DNA dengan ujung tumpul lebih sukar disambung dibandingkan dengan potongan dengan ujung runcing, dan hasil potongan DNA yang tumpul ini dapat dimodifikasi dengan DNA ligase atau T4 DNA ligase. Seperti contohnya di sini adalah potongan DNA oleh enzim E. coli dengan ujung kohesif. Kemudian ada dengan ujung kohesif pada bagian 5 aksen. Lalu ada contoh hasil potongan DNA oleh SACL dengan ujung kohesif pada bagian 3 aksen. Dan satu lagi ada potongan DNA dengan enzim PVUL dengan ujung yang tumpul. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ligasi DNA atau penyambungan DNA. Ligasi adalah proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen yang lainnya. Enzim ligase adalah enzim yang berfungsi menggabungkan fragmen DNA yang telah dipotong dengan enzim restriksi dengan fragmen DNA vektor. Enzim ligase hanya dapat menggabungkan fragmen DNA yang mempunyai ujung tidak rata atau sticky ends yang saling berkomplement dan ujung yang rata atau blunt end. Enzim ligase tidak membeda-bedakan DNA dari organisme yang berbeda. Lalu cara meligasi fragmen DNA secara in vitro ada dua. Yang pertama yaitu dengan menggunakan enzim DNA ligase, dan yang kedua menggunakan enzim T4 ligase. Enzim DNA ligase ini hanya dapat menyambungkan potongan DNA yang berujung kohesif atau runcing atau ujung yang tidak rata. Sementara enzim T4 ligase ini mampu menyambung DNA dengan ujung potongan kohesif, sticky ends, dan ujung yang tumpul atau blunt end. Dalam keadaan tertentu, molekul DNA yang akan disambung ini mempunyai ujung-ujung yang tidak sama karena ia merupakan
hasil pemotongan oleh enzim restriksi yang berbeda. Nah, adapun langkah yang dapat digunakan untuk menyambung molekul yang berbeda ujungnya ini dapat digunakan atau dilakukan dengan modifikasi-modifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menambahkan adaptor atau linker. Adaptor adalah suatu molekul oligonukleotida sintetik yang urutan nukleotidanya dirancang sedemikian rupa sehingga masing-masing ujung adaptor ini bersifat komplementer dengan ujung DNA yang akan disambung. Sementara linker adalah molekul oligonukleotida sintetik yang mempunyai urutan nukleotida yang dikenali oleh enzim restriksi tertentu. Linker digunakan untuk menyambung DNA berujung tumpul sehingga DNA tumpul ini mempunyai sisi pengenalan oleh enzim restriksi tertentu untuk membentuk ujung yang runcing. Kemudian bisa juga kita melalui modifikasi berupa pembentukan ekor homopolimer. Nah, ekor homopolimer ini adalah molekul deoksiribonukleotida yang terdiri dari satu macam nukleotida dan ditambahkan pada ujung 3 aksen satu molekul DNA untai tunggal atau untai ganda sehingga DNA tersebut dapat membentuk rekombinan dengan DNA lain yang mempunyai ekor homopolimer yang komplementer. Yang ketiga ialah pengisian ujung-ujung DNA kohesif yang dilakukan dengan menggunakan aktivitas enzim DNA polimerase untuk mengisi ujung 3 aksen DNA hasil pemotongan oleh enzim restriksi. Yang terakhir atau yang keempat adalah penghilangan ujung DNA kohesif. Ya, penghilangan ini dilakukan pada 5 aksen atau 3 aksen DNA menggunakan aktivitas enzim eksonuklitik. Materi selanjutnya yaitu DNA vektor. DNA vektor merupakan molekul DNA yang membawa suatu DNA asing ke dalam sel inang dengan harapan sifat yang ada pada DNA asing tersebut dapat terekspresi ke dalam sel. Ada dua macam vektor yang populer dan biasa digunakan, yaitu plasmid dan virus. Selanjutnya ada elemen vektor. Elemen vektor yang pertama yaitu asal replikasi atau ORI. Nah, ORI ini sebagai titik inisiasi replikasi. Tanpa ORI, DNA tidak dapat direplikasi. Selanjutnya ada gen perlawanan antibiotik yang memungkinkan pemilihan bakteri yang mengandung plasmid. Yang ketiga ada multiple cloning site atau MCS atau MCS atau yang disebut juga dengan polylinker yang merupakan situs yang dapat dikenali oleh enzim restriksi endonuklease. MCS ini bersifat spesifik dan sebagai tempat penyisipan gen. Yang keempat ada gen promotor atau fragmen DNA lainnya yang dapat diklon ke dalam MCS. Kemudian ada wilayah promotor yang mendorong transkripsi gen target. Ada marker yang dapat dipilih atau marker selektif atau selectable marker yang diperlukan untuk maintenance plasmid dalam sel, seperti membunuh sel yang kurang spesifik dan memungkinkan sel ini tuh untuk bertahan hidup pada media yang mengandung antibiotik. Dan yang terakhir yaitu situs pengikat primer. Nah, atau disebut juga urutan DNA untai tunggal pendek yang digunakan sebagai titik inisiasi untuk amplifikasi atau sequencing PCR. Selanjutnya, ada karakteristik penting yang harus dimiliki oleh suatu vektor cloning. Yang pertama, stabil dalam inang. Yang kedua, mengandung gen resistensi antibiotik tertentu. Yang ketiga, memiliki titik ORI. Yang keempat, memiliki daerah restriksi atau MCS. Selanjutnya, berukuran kecil, kemudian dapat dipotong pada situs tunggal oleh enzim restriksi endonuklease, kemudian tidak ditransfer dengan konjugasi, karakteristik mudah dideteksi dan dengan mudah diisolasi dari sel. Selanjutnya ada dua tipe dasar dari vektor, yaitu plasmid dan phage. Vektor lain yang dapat digunakan dalam cloning adalah cosmid, kemudian phagemid, kemudian ada bacterial artificial chromosome atau BAC, dan Yes
artificial chromosome atau YAC. Selanjutnya ada plasmid. Plasmid adalah molekul DNA sirkuler atau lingkaran tertutup yang berantai ganda dan dapat bereplikasi sendiri di luar kromosom dan tidak mengandung gen-gen esensial. Atau plasmid juga disebut dengan DNA ekstrakromosomal. Plasmid digunakan untuk melakukan rekayasa pada berbagai organisme yang tidak bisa melakukan secara alami atau tidak bisa dilakukan secara alami. Rekayasa ini dilakukan pada tingkat genetik sehingga disebut sebagai rekayasa genetika. Plasmid terdapat secara alami maupun sudah mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan keperluan manipulasi genetik. Plasmid terdapat pada organisme prokariot maupun eukariot. Plasmid yang dapat digunakan sebagai vektor berkisar antara 1 sampai 250 kilobyte. Alasan utama penggunaan plasmid karena plasmid memiliki peta retriksi, adanya marker sehingga dapat diketahui apakah gen insert masuk atau tidak pada genom inang, dan mudah dimodifikasi sesuai dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, karakteristik plasmid yang bisa dijadikan sebagai vektor dalam rekayasa genetika. Yang pertama, berbentuk lingkaran tertutup dan untaiannya ganda atau double stranded. Yang kedua, dapat melakukan replikasi sendiri di luar kromosom inti. Yang ketiga, terdapat di luar kromosom. Yang keempat, secara genetik dapat ditransfer secara stabil. Selanjutnya, plasmid yang digunakan sebagai vektor cloning biasanya mengandung situs cloning ganda atau MCS yang berisi sekuens yang dikenali oleh enzim retriksi nuklease dan dirancang untuk memungkinkan penyisipan sederhana dari sekuens gen yang diinginkan. Kemudian sebuah asal replikasi atau ORI yang memungkinkan plasmid secara sederhana dan cepat diduplikasi oleh mesin replikasi organisme inang. Dan yang ketiga, gen yang mengkode produk akhir. Selanjutnya, menurut tujuan penggunaannya, plasmid dibedakan menjadi dua, yaitu plasmid untuk cloning prokariot. Contohnya adalah plasmid PUC19 dan PBR322. Selanjutnya yaitu plasmid yang digunakan untuk cloning eukariot. Plasmid yang digunakan adalah plasmid TI. Sel tumbuhan tidak mengandung plasmid alami yang dapat digunakan sebagai vektor cloning. Akan tetapi ada suatu bakteri yaitu Agrobacterium tumefaciens yang membawa plasmid berukuran 200 kilobyte dan disebut dengan plasmid TI atau tumor inducing, atau juga disebut dengan penyebab tumor. Bakteri tumefaciens ini dapat menginfeksi tanaman dikotil seperti tomat dan tembakau, serta tanaman monokotil khususnya padi. Ketika infeksi berlangsung, bagian tertentu plasmid TI ini atau yang disebut dengan tDNA akan terintegrasi ke dalam DNA kromosom tanaman dan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan sel-sel tanaman yang tidak terkendali. Akibatnya akan terbentuk tumor atau crown gall. Materi selanjutnya yaitu transformasi sel inang. Sel bakteri adalah inang yang umum digunakan dalam proses perekayasaan genetika. Transformasi sel inang merupakan proses memasukkan molekul DNA yang berada di luar sel untuk masuk ke dalam sel inang bakteri. DNA yang berada di sekitar bakteri atau DNA asing dapat berupa potongan DNA atau fragmen DNA yang berasal dari sel bakteri lain atau organisme lainnya. Teknik ini digunakan apabila vektor yang dipakai adalah plasmid DNA. Dapat ditransformasikan ke dalam sel inang dengan cara yang pertama heat shock atau induksi kimia menggunakan perlakuan kejut panas. Yang kedua ada elektroporasi dan yang ketiga ada konjugasi yang umumnya terjadi secara alamiah. Selanjutnya ada bakteri Escherichia coli. E. coli atau bakteri Escherichia coli adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil.
Ukuran panjang sel E. coli rata-rata sekitar 2 mikrometer dengan volume sekitar 0,7 mikrometer kubik. E. coli hidup pada suhu di antara 20 hingga 45 derajat Celcius. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodore Eseris ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dan dikeluarkan dalam bentuk feses. Kebanyakan E. coli tidak berbahaya, tetapi beberapa seperti E. coli tipe O157 dan H7 dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia, yaitu diare berdarah, karena eksotosin yang dihasilkan bernama ferotoksin. Sedangkan E. coli yang tidak berbahaya dapat menguntungkan manusia dengan memproduksi vitamin K atau dengan mencegah bakteri lain di dalam usus. E. coli banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika, yaitu digunakan sebagai vektor untuk mengembangkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dikembangkan. Alasan E. coli digunakan sebagai sel inang adalah pertumbuhannya yang sangat cepat dan penanganannya yang sangat mudah, membuat E. coli menjadi bakteri pilihan untuk proses rekayasa genetika. Keberadaan rekayasa genetika di seluruh dunia tidak pernah terlepas dari peran E. coli karena struktur DNA-nya yang sangat sederhana dan mudah dimodifikasi. E. coli juga sering digunakan sebagai media untuk cloning atau rekombinasi DNA. Tidak sedikit pula industri bahan kimia yang mengaplikasikan teknologi fermentasinya dengan menggunakan E. coli pada produksi obat-obatan. Sekian penyampaian materi dari saya. Dilanjutkan materi setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Salsabila sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai proses transformasi sel inang. Proses transformasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, heat shock atau induksi kimia menggunakan kejut panas, elektroporasi, dan konjugasi. Untuk heat shock merupakan metode yang paling mudah dibandingkan metode lainnya. Metode ini menggunakan prinsip kejutan suhu, yaitu pada suhu 42 derajat Celcius selama 90 detik atau 120 detik, sehingga dinding sel bakteri terbuka dan plasmid dapat masuk ke dalam sel. Pada gambar, teman-teman dapat melihat ada bakteri normal. Lalu, bakteri normal ini akan diberikan perlakuan dengan larutan garam yaitu CaCl2 sehingga terbentuk sel kompeten. Sel kompeten ini juga dibentuk pada suhu dingin yaitu sekitar 4 derajat Celcius. Lalu, setelah terbentuk sel kompeten ini nantinya akan diberikan kejutan panas yaitu pada suhu 42 derajat Celcius selama 2 menit sehingga plasmid akan keluar dari dinding selnya dan tentunya akan masuk lagi ke dalam sel. Sel kompeten yang diberikan kejutan panas ini akan tetap hidup karena mengekspresikan protein kejut panas, yaitu heat shock proteins. Protein ini akan diekspresikan oleh sel dalam kondisi stres suhu. Lalu yang kedua ada elektroporasi. Elektroporasi merupakan perlakuan dengan menggunakan kejut listrik. Permeabilitas dinding sel bakteri dapat ditingkatkan dengan cara menempatkan sel bakteri ke dalam medan listrik yang kuat. Nah, seperti pada gambar dapat dilihat sebuah kultur sel dan gen yang dipilih akan dimasukkan ke dalam sebuah kuvet khusus yang kemudian ditempatkan di bawah medan listrik dengan kekuatan 1,8 kV. Lalu dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 4-5 detik, nantinya di bawah medan listrik tersebut, dinding sel akan dipaksa terbuka dengan sendirinya, sehingga DNA masuk ke dalam sel bakteri pada lubang tersebut. Teknik ini dapat menyebabkan sebagian besar sel bakteri mati, namun sel yang bertahan hidup akan menerima DNA. Elektroporasi sering digunakan untuk transfer DNA karena prosesnya lebih cepat. Lalu yang terakhir adalah konjugasi. Konjugasi ini merupakan
proses yang terjadi secara alamiah di antara sel bakteri melalui pili bakteri. Nah, teman-teman dapat lihat pada gambar, transfer DNA melalui konjugasi diperlukan jenis plasmid khusus yang disebut plasmid konjugatif. Apabila sel bakteri memiliki plasmid tersebut atau sel donor dan bertemu dengan bakteri yang tidak memiliki plasmid, yaitu sel penerima, maka akan terjadi agregasi sel dari keduanya. Pada saat itu akan terjadi transfer plasmid dari sel donor ke dalam sel penerima. Selanjutnya adalah prosedur pengklonan gen eukariotik di dalam plasmid bakteri. Nah, teman-teman dapat lihat ya untuk prosedur atau langkah-langkah dari pengklonan gen itu sendiri. Sebelumnya, pengklonan gen itu merupakan metode untuk mempersiapkan potongan DNA yang terdefinisi dengan baik dan seukuran gen dalam banyak salinan identik. Untuk tahapannya, yang pertama yaitu pengisolasian vektor DNA sumber gen. Nah, yang kita lihat pada gambar ada bakterial plasmid dan human DNA. Nah, dua hal inilah yang akan diisolasi. Nah, untuk bakterial plasmid sendiri, artinya atau aslinya disebut sebagai vektor pengklon yang didefinisikan sebagai molekul DNA yang dapat membawa DNA asing ke dalam sel dan bereplikasi di dalam sel tersebut. Nah, sedangkan untuk DNA sumber gen yang digunakan pada gambar ini adalah DNA dari jaringan manusia. Nah, dua hal tersebut nantinya akan diisolasi. Setelah tahap isolasi adalah tahap penyelipan DNA ke dalam vektor. Dapat dilihat pada nomor 2, DNA dari manusia tadi akan diselipkan pada vektor. Sebelumnya ada pada gambar 2A, baik plasmid maupun DNA tadi akan dipotong oleh enzim restriksi. Nah, sehingga nantinya DNA pada manusia itu akan menghasilkan beribu-ribu fragmen dan salah satu fragmennya adalah fragmen yang mengandung gen yang kita inginkan. Nah, setelah itu pada tahapan B dapat terlihat nantinya DNA yang sudah menjadi fragmen yang sudah dipotong itu baik dengan plasmidnya akan digabungkan atau dicampurkan. Nah, ujung lengket plasmid akan berpasangan basa dengan ujung lengket yang berkomplementer di fragmen DNA manusia. Setelah itu, pada tahapan C, adanya DNA ligase. Nah, enzim DNA ligase ini digunakan untuk menggabungkan molekul-molekul DNA tadi melalui ikatan kovalen. Selanjutnya, pada tahapan ketiga, yaitu adalah pemasukan vektor pengklon ke dalam sel. Nah, sel bakteri ini nantinya akan mengambil plasmid rekombinan melalui transformasi. Selanjutnya adalah pengklonan sel-sel dan gen asing. Nah, dapat dilihat pada nomor 4 bahwa untuk mengklonkan sel-sel ini digunakan medium nutrien padat yang mengandung ampicillin dan gula yang disebut dengan X-gal. Nah, setiap bakteri dan gen manusia yang dibawa oleh plasmid rekombinan akan diklonkan. Ampicillin ini akan memastikan bahwa hanya sel yang mengandung plasmid itu yang akan tumbuh karena adanya gen AMPR yang memberikan resistensi terhadap ampicillin. Nah, lalu untuk mengidentifikasi setiap klon nanti yang mengandung plasmid rekombinan apakah semua plasmid tersebut akan mengandung gen yang kita inginkan adalah dengan melihat koloninya. Apabila koloninya berwarna putih pada medium yang mengandung ampicillin dan X-gal, berarti bakteri yang membawa itu adalah membawa DNA asing, bukan DNA yang kita inginkan. Karena X-gal digunakan untuk memudahkan identifikasi koloni bakteri yang plasmidnya membawa DNA asing. Cirinya adalah dengan membentuk koloni putih. Berarti jika koloninya berwarna putih, berarti mengandung DNA asing, bukan DNA yang kita inginkan. Karena pada titik pengklonan ini yang nantinya akan
terklon itu bukan hanya fragmen yang kita inginkan, tetapi fragmen DNA yang berbeda juga. Nah, untuk itu ada tahapan kelima, yaitu identifikasi klon yang membawa gen yang kita inginkan. Caranya adalah kita dapat melihat gen itu sendiri dengan melihat koloninya berwarna apa dan juga dengan melihat produk proteinnya. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana saja sih tahapan untuk pengklonan gen, selanjutnya kita akan mengetahui transformasi dari sel inangnya. Tadi sel inang yang digunakan adalah bakteri E. coli. Untuk tahapan transformasinya ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah prainkubasi. Prainkubasi adalah saat di mana sel E. coli dipaparkan kepada ion positif kalsium klorida atau CaCl2. Perlakuan ini akan memberikan cekaman kepada bakteri dan mengakibatkan membran sel dan dinding sel bakteri tersebut menjadi permeabel terhadap plasmid donor. Proses ini mengakibatkan E. coli menjadi kompeten untuk menerima plasmid. Tahapan selanjutnya yaitu inkubasi. Plasmid ditambahkan ke dalam suspensi sel E. coli kompeten. Sedangkan suspensi sel E. coli yang lainnya yang tidak ditambahkan plasmid akan digunakan sebagai kontrol. Selanjutnya adalah tahapan heat shock. Tadi di awal kita sudah membahas mengenai heat shock. Nah, sel kompeten baik yang diberikan plasmid ataupun kontrol dipaparkan sejenak selama 90 detik pada suhu 42 derajat Celcius. Langkah ini akan memaksimumkan masuknya plasmid menembus membran dan dinding sel. Tahapan selanjutnya yaitu adalah penyembuhan atau recovery. Sel kompeten baik yang diberikan plasmid maupun kontrol akan ditumbuhkan ke dalam medium yang kaya nutrisi untuk penyembuhan. Waktu penyembuhannya ini berkisar antara 30-45 menit untuk bakteri E. coli. Lalu tahapan yang terakhir adalah penapisan atau screening. Nah, sel kompeten yang telah mengalami penyembuhan ditapis pada medium padat yang mengandung senyawa penapis berdasarkan penanda yang dibawa oleh plasmid. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis DNA rekombinan. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis fragmen restriksi. Untuk analisis fragmen restriksi tersendiri ada restriksi fragmen length polymorphisms atau dibaca RIFLIPS, dan ada Southern plotting, juga ada DNA fingerprinting atau DNA profiling. Nah, untuk analisis fragmen restriksi secara tidak langsung mendeteksi perbedaan tertentu dalam urutan nukleotida molekul-molekul DNA. Dalam metode ini, kita menggunakan elektroforesis gel untuk memilah berdasarkan ukuran fragmen DNA yang dihasilkan dari perlakuan molekul DNA yang panjang dengan suatu enzim restriksi. Dengan melihat pola pita yang berwarna pada gel akan didapatkan informasi yang bermanfaat secara ilmiah. Ketika campuran fragmen restriksi dari molekul DNA tertentu mengalami elektroforesis, campuran itu akan menghasilkan pola pita yang khas yang menunjukkan molekul awal dan enzim restriksi yang digunakan. Sebenarnya, molekul DNA yang relatif kecil dari suatu virus dan plasmid dapat diidentifikasikan hanya berdasarkan pola-pola fragmen restriksinya saja, karena DNA dapat diambil kembali dari gel tanpa mengalami kehancuran. Prosedur ini juga memberikan suatu cara untuk mempersiapkan sampel murni dari masing-masing fragmen. Mari kita gunakan analisis fragmen restriksi untuk membandingkan dua molekul DNA yang berbeda yang mewakili, misalnya alel-alel yang berbeda dari suatu gen. Kita mulai dengan mencerna setiap sampel DNA dengan enzim restriksi yang sama, karena kedua alel itu harus mempunyai urutan DNA yang sedikit berbeda. Keduanya memungkinkan berbeda dalam satu atau lebih tempat restriksi. Dengan demikian, koleksi fragmen restriksi dari kedua alel tersebut dapat menghasilkan dua pola pita yang berbeda dalam elektroforesis gel. Seperti pada gambar, diperlihatkan bagaimana analisis fragmen restriksi dengan elektroforesis dapat membedakan dua alel dari satu gen, yang urutannya berbeda hanya dalam salah satu pasangan basa saja, jika tempat restriksi tersebut dipengaruhi. Nah, pada gambar yang pertama yaitu pada DNA dengan dua alel,
Dua segmen DNA homolog yang membawa alel suatu gen yang berbeda digambarkan. Hanya basa yang berkaitan yang ditunjukkan. Perbedaan pasangan basa tunggal menghasilkan alel 2 yang memiliki satu urutan pengenalan atau tempat restriksi untuk enzim restriksi tertentu. Enzim ini memotong DNA dari alel 1 menjadi 3 potongan, yaitu W, X, dan Y. Tetapi memotong DNA dari alel 2 menjadi hanya 2 potongan saja, yaitu Z dan Y. Nah, sama dengan gambar yang kedua atau yang B, yaitu elektroforesis memisahkan fragmen restriksi yang terbentuk dari setiap alel, dan perbedaan yang jelas terlihat antara kedua alel diperlihatkan oleh pola pita pada gel tersebut. Alel 1 memiliki 3 pita yang bersesuaian dengan fragmen W, X, dan Y, dan alel 2 memiliki 2 pita yang bersesuaian dengan Z dan Y. Tahapan selanjutnya yaitu analisis fragmen restriksi dengan Sauren blotting. Nah, pada tahapan ini mengkombinasikan 5 teknik laboratorium. Yang pertama adalah penyiapan fragmen restriksi seperti pada gambar, disiapkan 3 sampel untuk fragmen restriksi yang nantinya akan di setiap sampel tersebut akan ditambahkan enzim restriksi. Lalu pada tahapan kedua yaitu elektroforesis. Nah, dari campuran fragmen restriksi tersebut nantinya dipisahkan dengan elektroforesis. Nah, setiap sampel akan membentuk suatu pola pita yang khas. Lalu tahapan yang ketiga adalah blotting, yaitu aksi kapiler menarik larutan alkali ke atas melewati gel dan melewati selembar kertas nitroselulosa yang diletakkan di atasnya, memindahkan DNA ke atas tersebut serta mendenaturasinya ke dalam proses tersebut. Untai tunggal DNA melekat pada kertas yang ditempatkan dalam pita tepat seperti pada gel. Tahapan selanjutnya yaitu adalah hibridasi dengan probe radioaktif. Nah, blot kertas dipaparkan pada larutan yang mengandung probe berlabel radioaktif. Probe ini merupakan DNA untai tunggal yang komplementer terhadap untai DNA yang diinginkan. Dan probe ini diletakkan ke fragmen restriksi yang mengandung urutan komplementer dengan cara berpasangan basa. Selanjutnya yaitu adalah autoradiografi. Selembar film fotografik diletakkan di atas kertas radioaktivitas pada probe yang terikat memapar film untuk membentuk bayangan yang sesuai dengan pita DNA spesifik. Pita yang mengandung DNA yang berpasangan basa dengan probe itu. Nah, lalu selanjutnya adalah elektroforesis gel untuk makromolekul. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, elektroforesis ini menggunakan medan listrik. Nah, untuk elektroforesis gel memisahkan makromolekul berdasarkan laju perpindahannya melewati suatu gel di bawah pengaruh medan listrik. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, untuk tahapan yang pertama yaitu sampel DNA ditempatkan di dalam sumur di dekat satu ujung lempeng tipis gel polimerik. Nah, gel ini ditahan oleh plat kaca dan direndam dalam larutan aqueous atau dengan pelarut air. Elektrode diletakkan pada kedua ujung dan diberi tegangan. Nah, dapat dilihat akan diberikan tegangan dan fragmen DNA akan berpindah melalui gel atau bermigrasi ke arah elektrode yang bermuatan berlawanan pada laju yang sebagian besar ditentukan oleh muatan dan ukuran molekulnya. Nah, lalu fragmen ini akan terpisahkan berdasarkan dengan ukurannya dari ada yang kecil dan juga ke yang besar. Nah, selanjutnya adalah karakter fungsional gen yang diklon. Karakteristik plasmid. Yang pertama, dapat ditransfer ke bakteri lain dan memiliki ORI atau origin of replication. Yang kedua, mampu mereplikasi diri tanpa pengaturan dari kromosom. Yang ketiga, replikasi dimulai dari ORI hingga semua plasmid terreplikasi. Nah, karakteristik plasmid TI. Nah, sel tumbuhan tidak memiliki plasmid alami yang dapat digunakan sebagai vektor cloning, sehingga menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens yang dapat membawa plasmid berukuran 200 kb disebut dengan plasmid TI. Plasmid tersebut dapat menginfeksi tanaman dikotil dan monokotil, dan bagian plasmid TI yaitu tDNA akan terintegrasi ke dalam DNA kromosom tanaman
sehingga menyebabkan pertumbuhan tidak terkendali dan akan membentuk tumor. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kesalahan dan mungkin kekurangan. Mohon dimaklumi. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.